Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada reaksi yang kedua, yaitu reaksi SN1. Kalau reaksi SN1 ini adalah reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler. Nah, itu SN1 artinya. Nah, dari reaksi yang sebelumnya kita tahu bahwa alkil halida tersier itu tidak bereaksi secara SN2. Tapi kemudian kita lihat contoh berikut. Ini senyawanya, ya, Br yang terikat dengan C, di mana C mengikat 3 buah alkil. Berarti dengan demikian ini merupakan senyawa alkil halida tersier. Nah, alkil halida tersier ini ternyata dia menghasilkan, yang pertama adalah hasilnya adalah berupa senyawa eter. Ya, senyawa eter. Yang kedua adalah berupa senyawa alkena. Dapat kita lihat ini reaksinya menggunakan etanol, suhunya adalah 25 derajat Celcius. Kemudian reaksi yang sama juga kita reaksikan, di mana nanti hasilnya adalah direaksikan dengan H2O. Nah, hasilnya nanti adalah berupa, pertama itu adalah berupa alkohol, ya. Kemudian reaksi kedua adalah berupa senyawa alkena. Artinya kalau kita perhatikan di sini bahwa ternyata hasilnya adalah, untuk reaksi pertama ini adalah reaksi substitusi. Kemudian reaksi kedua menghasilkan alkohol, ini juga sebenarnya adalah reaksi substitusi. Di samping juga menghasilkan senyawa alkena. Tentu ini adalah melalui reaksi eliminasi. Tadi kita sudah sampaikan bahwa alkil halida tersier itu tidak mengalami reaksi substitusi melalui reaksi SN2. Nah, ternyata reaksi ini mengalami, kalau Anda lihat di sini, dia menghasilkan reaksi substitusi, dan ini adalah melalui mekanisme SN1. Nah, seperti yang disampaikan tadi, SN1 itu adalah reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler. Nah, bagaimana mekanismenya? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi reaksi ini terjadi? Dapat kita lihat pada slide selanjutnya. Mekanisme reaksi SN1. Sekarang kita akan lihat bagaimana mekanisme dari reaksi SN1 ini. Seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya untuk reaksi SN1 itu adalah reaksi ion. Kenapa dikatakan reaksi ion? Karena memang ada ion yang terbentuk. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, reaksinya itu ada 3 tahap. Tahap pertama itu adalah tahap pembentukan ion. Nah, dalam hal ini adalah tahap pembentukan karbokation. Dari judulnya kita tahu bahwa ini adalah karbokation. Berarti atom karbon yang bermuatan positif. Ya. Makanya disebut sebagai karbokation. Nah, kita contohkan, ya. Nah, tadi ini seperti yang kita bisa lihat, ini sebuah alkil halida tersier, ya. Nah, kalau kita perhatikan di tahap awal itu adalah bagaimana dia memutuskan X-nya atau Br-nya sebagai gugus pergi. Sehingga dengan demikian, maka yang terjadi adalah lepasnya Br, ya. Dengan lepasnya Br nanti di sini, sehingga nanti karbonnya nanti akan bermuatan positif. Ini Br-nya dilepas nih, sebagai Br-. Sehingga karbonnya bermuatan negatif. Bisa kita hitung sebenarnya benar nggak bahwa ini bermuatan negatif. Kita bisa hitung muatan formalnya. Seperti yang kita tahu bahwa menghitung muatan formal adalah, ya, muatan formalnya sama dengan jumlah elektron valensi, dalam hal ini adalah karbon, seperti yang kita bisa lihat,
elektron valensinya adalah 4. Kemudian dikurangi dengan jumlah ikatan. Ikatan yang ada berapa sekarang? 1, 2, 3. Ditambahkan dengan elektron bebas. Nah, elektron bebas dalam hal ini tentu C tidak punya elektron bebas, sehingga 0. Sehingga dengan demikian, nah, makanya dalam hal ini karbon itu dia muatan formalnya adalah +1, ya. Jadi +1 ini kita bisa hitung sebenarnya. Nah, itu langkah yang pertama. Jadi langkah pertama ini adalah pembentukan karbokation, diikuti dengan langkah kedua dan ketiga. Langkah kedua adalah penggabungan karbokation dengan sebuah nukleofil. Nah, dalam hal ini yang kita gunakan nukleofilnya itu adalah H2O, ya. Jadi yang berperan sebagai nukleofil adalah H2O, sehingga yang melakukan penyerangan adalah H2O-nya itu sendiri. Ya. Sehingga nantinya kita perhatikan di sini, ya. O-nya terikat pada C, bentuk ini. Sehingga nanti kalau kita hitung, ya. Nah, ini keadaan transisinya, sehingga dia akan membentuk ini. Sehingga kalau kita hitung ini akan bermuatan positif. O-nya akan bermuatan positif. Jadi dalam hal ini masih membentuk sebuah alkohol yang diprotonkan atau terprotonkan. Baru pada tahap selanjutnya, pada tahap ketiga, sebuah alkohol yang terprotonkan itu tadi, seperti yang tadi, ini bermuatan positif, O-nya bisa dihitung, muatan formalnya, ya. Nah, kalau kita lihat sekarang, bisa hitung. Kalau mau menghitung muatan formal O, elektron valensinya adalah 6, ya. Kemudian yang terikatnya berapa? Nah, yang terikatnya ada 3. Kemudian elektron bebasnya ada 2. Kenapa ada ada 2 buah elektron. Kenapa ada 2? Ini yang digunakan baru, kalau di sini Anda bisa lihat, 1 pasang sudah digunakan berkaitan dengan C, berarti masih ada 1 lagi, sehingga masih ada di 1. Ya, berarti elektron bebasnya adalah 2. Sehingga dengan demikian, kalau kita jumlahkan, maka muatan formal dari O adalah +1. Nah, inilah yang nanti akan diikat oleh H2O yang lainnya. Sehingga dengan demikian, nanti yang akan terbentuk itu adalah tentunya CH3 3 kali COH. Ya. Jadi yang terbentuk itu adalah berupa alkohol tersier. Jadi kalau kita perhatikan dari langkah-langkah yang dilakukan pada mekanisme reaksi SN1 ini, ya, ada 3 langkahnya. Pertama adalah sebelumnya adalah pembentukan karbokation. Langkah kedua adalah karbokation itu bereaksi dengan sebuah nukleofil, ya, nanti akan membentuk sebuah alkohol yang terprotonkan karena kita menggunakan H2O dalam hal ini, ya. Baru langkah ketiganya adalah alkohol yang terprotonkan ini, H-nya itu akan diambil oleh sebuah basa yang lain, dalam hal ini bisa menggunakan H2O lagi, sehingga nanti adalah berupa sebuah alkohol, dalam hal ini adalah alkohol tersier. Nah, demikian cara bagaimana harus menuliskannya, langkah-langkah dari mekanisme reaksi dari SN1. Perhatikan gambar berikut. Nah, kita akan lihat, ya. Ini adalah energinya, kemudian ini adalah majunya reaksi. Nah, seperti yang kita tahu, nah ini tadi CH3 kali CBr. Nah, ini dia mengalami seperti tadi langkah pertama itu adalah pembentukan zat antara, dalam hal ini berupa karbokation. Tadi udah sampaikan bahwa adalah tahapnya ada 3. Jadi tahap pertama itu, ya, dia akan menghasilkan keadaan transisi. Keadaan transisi di mana saat Br-nya lepas. Nah, itu keadaan transisi pertama. Dan kalau kita lihat, ya, berada di sini. Kemudian pada tahap kedua, ya, reaksi antara sebuah nukleofil dengan sebuah karbokation.
Nah, ini juga akan ada di mana nanti akan terbentuk atau terikat itu adalah sebuah karbokation tadi sudah mengikat H2O, sehingga nanti akan terbentuk sebuah alkohol yang terprotonkan. Dan kalau kita perhatikan, ini merupakan keadaan transisi yang kedua. Ya, keadaan transisi yang kedua. Nah, baru kemudian kalau kita lihat lebih lanjut ya, pada keadaan transisi yang kedua. Nah, kalau kita bandingkan keadaan transisi pertama dengan transisi yang kedua, jelas bahwa keadaan transisi yang pertama membutuhkan energi yang lebih besar dibandingkan dengan keadaan transisi yang kedua. Nah, dengan demikian, maka ya, kalau ini dikatakan dia memiliki beberapa tahap dan tahap penentu laju itu adalah tahap yang paling lambat. Berarti karena di sini tahap yang paling lambat itu adalah tahap yang pertama, dalam hal ini adalah pembentukan karbokation. Nah, dengan demikian Anda bisa lihat bahwa energi yang dibutuhkan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan bagaimana keadaan transisi kedua itu terbentuk. Kemudian juga di sini nanti akan terbentuk karbokation, dan karbokation ini adalah merupakan zat antara. Apa perbedaan zat antara dengan keadaan transisi? Nah, karbokation itu adalah merupakan struktur yang terbentuk dalam reaksi dan bereaksi lebih lanjut. Nah, itu yang disebut dengan zat antara. Jadi suatu struktur di mana zatnya itu terbentuk dalam reaksi. Ini ada dalam reaksi, tapi walaupun tidak terlalu lama, tapi dia bisa diisolasi. Tapi kemudian zat ini dia karena kalau dari segi energi Anda bisa lihat bahwa dia memiliki energi yang cukup tinggi, sehingga dia bisa bereaksi lebih lanjut untuk menghasilkan produk nantinya. Ya. Jadi dalam hal ini zat antara itu ada zatnya. Sementara kalau keadaan transisi itu tidak ada zatnya, ya. Nah, kira-kira itu perbedaan antara zat antara dan keadaan transisi. Dan kalau kita lihat lebih lanjut, tentu seperti reaksi yang tadi, di tahap yang terakhir itu adalah melepaskan proton, ya. Di tahap untuk menghasilkan sebuah senyawa alkohol. Jadi di sini kita perhatikan, ya. Berarti minimal ada tahap pertama dan keadaan kedua. Ya, tahap pertama dan kedua itu ada keadaan transisi pertama dan keadaan transisi kedua. Nah, karena adanya transisi pertama dan kedua, kita lihat bahwa energi yang lebih besar itu berada pada tahap transisi pertama, maka tahap penentu laju adalah tahap pertama. Sehingga nanti ketika kita membahas tentang laju reaksi, maka laju reaksi itu akan tergantung nanti pada tahap pertama. Apa itu tahap pertama? Yaitu pembentukan karbokation. Nah, berikutnya bagaimana stereokimia dari reaksi SN1. Nah, seperti kita lihat bahwa SN1 di mana karbonnya itu adalah berupa karbokation, di mana C di sini mengikat R1, R2 atau R3. Artinya adalah ada 3 buah gugus yang terikat di karbon. Sehingga di sini ini adalah merupakan orbital P. Di mana orbital P ini adalah berapa elektronnya? Ya, kalau ini adalah berupa hibridisasinya adalah berupa sp2. Berarti dengan demikian orbital P-nya tidak mempunyai elektron. Kemudian, nah sudutnya berapa? Nah, seperti yang kita tahu bahwa kalau itu adalah berupa karbonnya adalah sp2 ya. Ya, kalau kita misalkan dengan contoh yang ini ya. Jadi kira-kira bentuknya beginilah, kira-kira. Ya, sp2 berarti orbital P berada di sini nih, bagian atas dan bagian bawah. Ya. Nah, elektronnya berapa orbital P ini? Orbital elektronnya tidak punya. Terus sudutnya berapa? Nah, kalau sudutnya kalau kita lihat, tentu sudutnya adalah sebuah segitiga ya, seperti ini. Nah, sudutnya tentu adalah tinggal 360 dibagi 3. Ya, berarti sudutnya nanti adalah 120 derajat. Artinya sudutnya itu adalah 120 derajat, berarti bentuknya datar.
Ya, datar dalam arti kata datarnya bidang ini gitu. Ya, seperti itu. Kemudian, nah kalau kita contohkan dengan senyawa ini nih. Kita lihat contoh ini. Nah, maka seperti tadi pada langkah pertama itu kan pembentukan karbokationnya. Lepas Cl. Ya. Lepasnya Cl nanti akan membentuk karbokation. C berarti dia mengikat CH3. Ini tinggal tulis. Ini adalah CH2, CH3. Ini CH2 3 kali CH3. Nah, ini senyawanya, ya. Dan kalau kita perhatikan dia membentuk karbokation. Sini. Tadi kita sudah sampaikan bahwa karbokation itu bentuknya adalah datar begini. Artinya kalau bentuk karbokation itu adalah datar, maka reaksi berikutnya adalah kalau kita perhatikan, nanti kita bisa lihat bahwa reaksi itu bisa dari posisi atas, kemungkinannya bisa juga dari posisi sebaliknya, dari posisi bawah. Ya, nukleofil yang melakukan penyerangan itu bisa dari atas dan bisa juga dari bawah. Nah, untuk lebih jelasnya berikut kita akan jelaskan dengan contoh ini. Nah, bagaimana reaksinya? Jadi reaksinya ini seperti tadi disampaikan bahwa ini adalah berupa karbokation. Karena ini adalah berupa karbokation, maka seperti yang disampaikan tadi, reaksi itu bisa dilakukan dari atas dan dari bawah dari bidang itu sendiri. Ya, bisa dari atas, ya, kemudian bisa dari bawah. Ya. Nah, berikutnya kita lihat. Ya. Jadi reaksi ini berarti pertama adalah H2O-nya dari atas. Ya, kita lihat. Berarti kalau dia dari atas, maka ya, kita lihat nih reaksinya, hasilnya. Ini udah hasilnya kurang H+, ini langsung kita lihat hasilnya aja. Berarti ini adalah OH-nya di atas. Kemudian CH3. Nah, itu hasilnya. Kalau itu dari penyerangannya dari posisi atas. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan, nah bagaimana halnya kalau reaksi itu dilakukan dari posisi yang dari bawah? Maka hasilnya adalah plus. Nah, OH-nya di bawah sekarang, ya. Berarti jadi kalau Anda perhatikan di sini cara penulisannya, posisinya satu terhadap yang lain tetap sama dalam arti kata urutannya. Ya, kalau ini tadi urutannya berarti karena dia dari bawah maka gugus yang ada itu mengarah pada sisi yang berbeda. Dalam arti kata seperti yang bisa lihat di sini ya. Berikut nanti kita akan jelaskan lagi. Nah, pertama adalah yang dari atas tadi, ya. Kalau yang dari atas, nah otomatis dia akan menolak 3 gugus lainnya. Maka ketiga gugus lainnya itu berada di menjauhi dari posisi OH, ya. Jadi ibaratnya dari posisi begini awalnya, yang ini datar, tek gitu. Nah, ke bawah, ya. Sebaliknya, kalau itu adalah posisi OH-nya dari bawah, justru dia tetap akan menolak gugus yang ada, yang ini, ya, berjarak sejauh mungkin. Kalau awalnya begini, datar, nah, OH-nya dari bawah, ya, nah, dia akan berusaha untuk menjauhinya, untuk mengurangi gaya penolak dari OH itu sendiri. Jadi ada 2 secara kemungkinan, dan kalau kita perhatikan lebih lanjut, ya, ini senyawa ini awalnya, ini adalah berupa senyawa yang memiliki atom karbon kiral, ya. Dan kalau kita perhatikan, ya,
Dalam hal ini nanti hasilnya apa? Nah, kalau kita lihat nih, berarti kita urutkan. Berarti OH jelas ini nomor 1. Kemudian yang nomor 2 adalah yang ini CH2 2 kali, CH2 3 kali, CH3. Nah, ini lebih tinggi prioritasnya, ini yang ketiga. Yang keempat adalah CH3. Kebetulan yang keempat itu juga sudah jauh, sehingga kita tinggal tulis, berarti ini adalah R. Ya. Demikian juga kalau yang kedua, kita bisa lihat. Ya, berarti yang paling tinggi prioritasnya adalah OH. Nomor 2 tadi sama. Nomor 3 dan nomor 4. Kebetulan yang nomor 4 juga sudah yang terjauh, sehingga kita tinggal melihat, memberikan panah lengkung dari 1 ke 2. Berarti ini adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Hasilnya adalah S. Berarti kalau kita perhatikan di sini, hasilnya itu adalah berupa apa? Nah, mungkin kalau kita lihat ya, hasilnya kalau kita perhatikan, ini adalah gabungan R dan S. Gabungan R dan S, ya hasilnya nanti adalah gabungan R dan S yang sama banyak disebut dengan campuran rasemat. Ya, jadi dengan demikian nanti kalau kita lihat hasil dari produk dari SN1 itu adalah produknya adalah rasemat atau rasemik. Ya. Mungkin berbeda dengan SN2. Kalau itu adalah senyawa yang reaksikan itu adalah senyawa yang kiral, maka hasilnya adalah berupa inversi konfigurasi. Sementara kalau di sini produk yang dihasilkan adalah produk rasemat. Sekarang kita masuk pada laju reaksi pada SN1. Sebenarnya dari tadi udah kita sampaikan bahwa reaksi SN1 itu ada beberapa tahap. Tadi juga udah kita sampaikan bahwa tahap penentu lajunya, tahap yang paling lambat dari reaksi SN1 itu adalah tahap pertama. Dalam arti kata tahap pembentukan karbokation dalam hal ini. Kemudian ya, berarti ini adalah keadaan transisi 1 ya. Nih. Dan itu yang memiliki energi yang paling banyak. Dan ini berarti dia akan mengalami tahap yang paling lambat. Jika ada beberapa tahap dalam sebuah reaksi, maka tahap penentu laju itu adalah tahap yang paling lambat. Berarti dalam hal ini, tahap paling lambat adalah tahap pembentukan karbokation. Makanya dalam hal ini, ya, untuk lajunya itu hanya ditentukan oleh konsentrasi dari alkil halidanya saja. Karena memang pada tahap pertama ini baru ada alkil halida. Sehingga lajunya akan sebanding dengan K kali konsentrasi alkil halidanya. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini bahwa berarti ini sebenarnya adalah reaksi orde pertama. Nah, karena ini adalah reaksi orde pertama, berarti tahap penentu lajunya adalah tahap yang pertama, pembentukan karbokation, ya, di mana pada tahap penentu itu hanya ada alkil halida saja, maka dikatakan bahwa reaksi ini disebut sebagai reaksi yang unimolekuler atau unimolekuler, karena hanya ada satu molekul yang terlibat atau yang menentukan laju reaksinya, yaitu dalam hal ini adalah alkil halidanya. Ya, demikian mungkin penjelasannya mengenai laju reaksi dari SN1. Sekarang kita akan bandingkan laju relatif dari reaksi SN1. Gimana kalau di sini ini adalah CH3Br, kalau kita golongkan berdasarkan alkil halidanya ini adalah berupa metil. Kemudian yang kedua bromoetana, berarti ini juga sebenarnya adalah alkil halida primer. Dan kalau yang ini berarti ini alkil halida sekunder. Dan yang terakhir yang paling bawah adalah alkil halida tersier. Kalau kita lihat berdasarkan data ini,
Oh iya, ada catatannya di sini. A, ya, catatannya reaksi yang terjadi itu bukan melalui reaksi SN1, tapi kemungkinannya adalah reaksinya adalah SN2. Tapi walaupun begitu, kita coba bandingkan. Ya. Nah, ternyata bahwa kalau yang sekunder dibandingkan dengan yang primer ataupun yang dengan metil 11,6 kali lipat. Ya. Tapi kemudian kalau kita bandingkan antara yang tersier dibandingkan yang primer ataupun dengan metil, berarti 1,6 10 pangkat 6. Berarti 1,2 juta kali lebih. Ya. Tapi kemudian kalau kita bandingkan antara yang tersier dengan yang sekunder, kita tinggal bagi 1,2 bagi dengan 11,6. Ya, kira-kira lebih kurang sekitar 10 pangkat 5 kali dibandingkan dengan yang sekunder. Atau 10 pangkat 5 itu aja sama aja dengan 100.000 kali lebih lajunya. Ya. Maka dengan demikian, ya, kita lihat di sini kesimpulannya adalah mana yang lebih cepat. Nah, lebih cepat untuk reaksi SN1 tentu adalah yang tersier diikuti oleh yang sekunder. Sementara kalau yang primer boleh dikatakan dia tidak bereaksi. Nah, demikian caranya. Nah, nanti kita akan bahas kenapa yang tersier ini jauh lebih cepat reaksinya, cepat lajunya dibandingkan dengan yang sekunder ataupun dengan yang primer ataupun yang metil. Tadi kita udah bahas bahwa faktor penentu laju ini adalah pembentukan karbokation. Nah, karbokation sebenarnya adalah itu dia tidak stabil. Kenapa? Karena dia akan biasanya bereaksi lebih lanjut. Nah, kemudian walaupun dikatakan bahwa karbokation itu tidak stabil, tetapi sebenarnya ada faktor-faktor yang bisa meningkatkan kestabilan daripada karbokation sendiri. Ya. Jadi dalam hal ini apa saja yang dapat menyebarkan muatan positif? Jadi muatan positif itu tidak melulu ada di C, tapi dia akan menyebar kepada unsur-unsur di sampingnya. Nah, itulah yang nanti akan bisa untuk meningkatkan kestabilan dari karbokation itu sendiri. Nah, salah satunya adalah apa yang disebut dengan efek induktif. Dimana kalau pada efek induktif itu digambarkan sebagai adanya polarisasi dari ikatan oleh atom yang elektronegatif ataupun yang elektropositif. Nah, seperti yang kita tahu kan, karbon itu kan elektropositif. Ya. Nah, bagaimana agar muatan positif itu tidak hanya diemban oleh karbon itu sendiri, tetapi juga bisa diemban oleh sekelilingnya. Nah, semakin dia bisa untuk menyebarkan muatan positif ini, semakin banyak dia bisa menyebarkan muatan positif, maka karbokation itu akan semakin stabil dia. Jadi dalam hal ini, karbokation, bagaimana agar karbokation itu stabil? Caranya adalah bagaimana agar dia bisa menyebarkan muatan positifnya ke unsur-unsur di sampingnya. Ya, sehingga karena semakin dia tersebar, maka kestabilannya juga akan meningkat. Nah, kita lihat di sini ya. Ini karbokation, ini sampingnya ada CH3, ini juga CH3 dan CH3. Nah, sekarang kita lihat untuk hal yang berbeda. Bagaimana kalau di sini cuma ada H? Kalau ini kan karbokation tersier. Kita bandingkan yang primer, sekunder, dan tersier. Nah, seperti yang kita bisa jelaskan berikut ini. Sekarang kita perhatikan karbokation yang pertama. Ya, ini adalah karbokation dari metil. Nah, seperti tadi, berarti muatan positifnya itu hanya bisa dibagi dengan H. Ya, hanya bisa dibagi dengan H. Kemudian, kalau untuk karbokation yang kedua, sini, ya. Nah, ini di samping bisa dibagi dengan H, ada juga dibagi dengan C yang di sampingnya.
yang ini juga akan bisa menyokong. Nah, sama seperti itu. Sehingga distribusi yang muatan positif di sini akan lebih terdistribusi dibandingkan yang pertama. Tadi ini adalah yang metil, ini yang primer. Dan kalau kita bandingkan dengan yang sekunder, ini adalah yang sekunder, jelas bahwa distribusinya yang muatan positif itu tadi, ya, itu tentu akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang sekunder. Nah, kita bandingkan dengan yang tersier. Ya. Kalau tersier berarti dia mengikat C-nya mengikat CH3 semuanya. Maka dengan demikian distribusi dari karbokationnya itu akan jauh lebih terdistribusi muatan positifnya dibandingkan dengan yang sekunder tadi. Artinya adalah bahwa dari keempatnya ini maka yang terdistribusi lebih banyak itu adalah karbokation tersier. Maka dengan demikian, karena karbokation tersier yang terdistribusi terinduk ke dalam hal ini adalah mengalami induksi yang lebih besar, ya, sehingga dengan demikian laju dari reaksinya nanti, ya, juga yang tersier lah yang paling cepat lajunya. Atau kalau kita bicara tentang kestabilan, manakah yang lebih stabil? Tentu adalah tetap yang paling stabil adalah yang tersier, diikuti oleh yang sekunder, kemudian yang primer, dan baru kemudian metil. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama ini adalah apa yang disebut dengan efek induktif, di mana dia itu akan menyebarkan muatan positifnya ke atom yang berada di sampingnya di sini, ya. Itu tahap penentu kenapa karbokation yang tersier itu lebih stabil dibandingkan dengan yang lainnya. Faktor berikutnya yang mempengaruhi kestabilan dari sebuah karbokation adalah bantuan sterik. Bagaimana kita menjelaskan itu? Nah, sekarang perhatikan. Ini adalah alkil halida metil. Yang berikutnya, nah, ini adalah sebuah alkil halida primer. Ya. Ini adalah alkil halida sekunder. Ini adalah alkil halida tersier. Nah, kalau kita bandingkan, nah, yang kita bandingkan yang ekstrim aja. Kita bandingkan antara yang pertama, alkil halida metil, dengan alkil halida tersier, ya, maka kita lihat apa yang bisa kita lihat di sini, bahwa gugus-gugus yang ada, ya, gugus CH3, gugus CH3, gugus CH3, sementara gugus CH3 ini kan besar dibandingkan gugus H, dan H. Nah, seperti yang kita tahu bahwa antara gugus itu akan tolak menolak, ya. Di sini antara gugus dan gugus tolak menolak. Tentunya apabila gugusnya ukurannya seperti ini, yang besar, dibandingkan dengan ini yang gugusnya hanya H saja, yang lebih kecil, tentu gaya tolak menolak gugus yang besar itu akan jauh lebih besar, ya. Apa akibatnya? Nah, gaya tolak menolak ini cukup besar, sehingga energi dalam keadaan dasarnya itu akan lebih tinggi juga dalam keadaan dasar, sehingga hanya membutuhkan sedikit saja energi agar terbentuknya karbokation, ya. Kemudian kalau kita perhatikan lebih lanjut, ya, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa dia lebih menyukai dalam bentuk karbokation? Karena seperti yang kita tahu bahwa gugus-gugus yang terikat pada karbon ujung itu akan terpisah jauh pada karbokation dibandingkan dengan alkil halida, ya. Jadi kalau kita mungkin diperhatikan begini, ya, gugus ini, gugus antara CH3 dengan CH3 itu akan jauh lebih dekat
dibandingkan dengan ketika dia sudah membentuk karbokation. Nah, ini dalam keadaan belum melepaskan X. Nah, ini dalam keadaan ketika X-nya sudah lepas. Ya, berarti antara gugus yang satu, CH3 yang satu dengan CH3 yang lainnya akan lebih jauh. Akibatnya adalah berarti dia akan lebih menyukai dalam bentuk ketika dia melepaskan itu, dalam arti kata ketika dia sudah membentuk karbokation. Karena dengan membentuk karbokation, jarak antara gugus CH3 dengan CH3 yang lainnya akan makin jauh, ya, sehingga dia akan lebih stabil. Nah, demikian mungkin penjelasan kenapa misalnya yang lebih stabil itu adalah yang karbokation tersier dibandingkan dengan yang sekunder, kemudian baru dibandingkan baru urutannya primer dan metil. Jadi dalam hal ini kita ulangi lagi, kita simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhinya itu adalah bantuan steric. Secara singkat dikatakan di sini bantuan steric itu apa? Tolak menolak antara gugus dengan gugus, ya, mengakibatkan energinya lebih tinggi. Nah, dengan memberikan energi sedikit saja dia akan sudah bisa membentuk karbokation. Karena dengan bentuk karbokation jarak antar gugus juga akan makin jauh, makanya dia akan makin stabil. Nah, faktor ketiga yang mempengaruhi kestabilan dari sebuah karbokation itu adalah hiperkonjugasi. Nah, apa itu hiperkonjugasi? Yaitu tumpang tindih antara ikatan CH. Seperti yang kita tahu bahwa ikatan tunggal itu adalah hibridisasinya adalah sp3s dengan orbital P ini. Ya. Orbital P yang kosong. Nah, kalau kita perhatikan, ya, nah ini adalah karbokation primer. Kalau metil tentu dia tidak akan punya. Maka secara kemungkinan ada overlapnya itu antara orbital P dari karbokation dengan sp3s-nya berarti sebanyak H-nya. Berarti ada kemungkinan overlapnya akan dengan 3 buah atom H. Sementara kalau untuk yang sekunder, ya overlapnya tentu adalah bisa untuk semua H-nya juga. Berarti H-nya ada berapa? Hanya ada 6. Berarti hiperkonjugasinya juga akan makin banyak. Apalagi kalau misalnya karbokationnya itu adalah karbokation tersier, di mana overlap antara orbital sp3s dengan orbital P juga akan makin banyak. Karena jumlahnya nanti dari sini adalah jumlahnya adalah 9. Ya. Maka dengan demikian, ya, semakin banyak hiperkonjugasi yang bisa dimungkinkan, maka dia karbokationnya lebih atau makin stabil. Berarti yang lebih stabil itu adalah yang tersier, kemudian diikuti oleh yang sekunder, baru kemudian oleh yang primer. Berikut adalah kita bicara dengan penataan ulang. Ya, apa itu penataan ulang? Nah, nanti akan kita lihat. Ya. Sekarang kita perhatikan contoh berikut. Ya. Ini adalah suatu alkil halida, di mana alkil halida ini merupakan alkil halida kalau kita perhatikan, ya. Berarti ini C mengikat Br, di mana C mengikat 1, 2. Berarti ini adalah alkil halida sekunder. Nah, ini direaksikan dengan CH3OH. Ya. Jadi kalau CH3OH di sini, nah, kalau kita perhatikan lebih lanjut, ya, dengan alkil ini adalah merupakan karena tadi alkil halida sekunder, maka kemungkinan nukleofilnya itu akan terikat pada posisi ini, C yang ini. Sehingga nanti hasilnya yang kita harapkan itu adalah 2 meteksi 3,3 dimetil butana. Artinya posisinya di sini nih, OCH3-nya terikat atau nukleofilnya. Ternyata hasilnya hanya 4%. Sementara kalau kita lihat yang berikut, ya, di mana OCH3 tidak bereaksi di sini, tetapi ada di sampingnya. Sehingga nanti hasilnya adalah 2 metoksi 2,3 dimetil butana.
Dan kalau kita perhatikan ternyata hasilnya justru 41%. Nah, kenapa hasil yang diharapkan itu hanya 4%, sementara hasil yang tidak diharapkan justru sebaliknya, 41%. Berarti 10 kali lipat lebih banyak. Nah, itulah yang akan kita bahas di dalam apa yang disebut dengan penataan ulang karbokation. Ya, pada penataan ulang karbokation. Perlu Anda cermati juga di sini bahwa kalau secara umum jumlah reaksinya ini kalau secara umum kan baru 45. Yang 55 kemana? Nah, seperti yang kita tahu bahwa ini adalah alkil sekunder. Alkil sekunder itu tidak hanya bereaksi lewat substitusi, tetapi juga eliminasi. Jadi kemungkinan yang 55% itu adalah reaksinya adalah reaksi eliminasi. Kemudian sebelum kita lanjut pada tahap berikutnya, pada yang berikutnya, nah ada tugas bagi Anda. Ini karbokation. Anda jelaskan kembali apa faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan dari karbokation. Tadi sudah jelaskan ada 3 faktor yang mempengaruhinya. Ya, diantaranya adalah ada yang disebut dengan efek induktif, kemudian ada yang disebut dengan bantuan sterik, dan kemudian yang terakhir itu ada yang disebut dengan hiperkonjugasi. Anda jelaskan masing-masingnya dengan menggunakan bahasa Anda sendiri. Nah, bagaimana penataan ulang itu terjadi? Nah, sebelum bahas itu kita bahas penataan ulang itu apa. Penataan ulang itu adalah nanti bagaimana suatu senyawa, ya, suatu gugus itu bisa bergeser untuk menghasilkan senyawa yang lebih stabil. Dalam hal ini adalah berupa karbokation yang lebih stabil. Ya, menggesernya sebuah atom atau bisa juga gugus ke atom karbon di sampingnya itu disebut juga dengan geseran 1,2. Nah, geseran 1,2 inilah yang disebut dengan penataan ulang. Jika yang bergeser itu adalah berupa CH3, ya, maka disebut sebagai geseran metida. Karena yang bergeser itu adalah CH3. Sedangkan jika yang bergeser itu adalah H, maka disebut sebagai geseran hidrida. Ya, hidrida berarti H- yang bergeser. Artinya ikatannya akan dibawa. Nah, contoh pada contoh yang sebelumnya tadi, nah kita bisa jelaskan kenapa produk penataan ulangnya itu lebih banyak dibandingkan dengan produk yang seharusnya diharapkan. Nah, kita lihat. Ini tadi slide yang sebelumnya ini adalah yang sekunder. Ya. Nah, dengan adanya penataan ulang atau geseran 1,2, maka CH3 itu bisa bergeser ke sampingnya. Ya. Nah, ketika dia bisa bergeser ke atom di sampingnya, maka yang terjadi itu adalah ini CH3, berarti CH3 yang baru kita tulis sekarang berarti sekarang ini. Ya. Berarti karbokation akan berpindah ke sini, ke sampingnya. Dan kalau kita lihat lebih lanjut, karbokationnya jadinya karbokation apa? Nah, bisa Anda lihat nih. Dia ngikat berapa C? Tuh, 2, 3. Berarti merupakan karbokation tersier. Karena yang terbentuk itu adalah karbokation tersier, di mana karbokation tersier itu lebih stabil dibandingkan karbokation yang sekunder. Makanya dalam hal ini, hasil dari produk yang tadi yang tidak diharapkan itu jauh lebih banyak. Kalau tadi jumlahnya kalau nggak salah 41%. 10 kali lipat malah dibandingkan dengan yang diharapkan itu terjadi. Kemudian, nah itu yang pertama, geseran metida. Berarti metilnya, ion metilnya yang berpindah, ya. Yang kedua adalah yang disebut dengan geseran hidrida. Nah, kenapa dikatakan geseran hidrida? Karena memang H-nya yang bergeser. Ya, kita lihat contoh yang ini. Ya. Kita perhatikan bahwa ini adalah alkil halida sekunder. Ya. Kemudian H ini kita geser ke sampingnya, kita pindahkan ke sampingnya atau melalui penataan ulang itu tadi. Nah, akibatnya adalah tentu ini adalah CH udah nambah jadi CH2, kemudian karbokationnya berpindah sini. Dan kalau kita perhatikan sekarang,
Nah, karbokation yang terbentuk adalah karbokation tersier. Nah, dengan demikian tentunya dia akan menjadi lebih stabil dibandingkan dengan yang primer. Ringkasan reaksi SN1 dan SN2 ya. Jika alkil halidanya berupa metil halida, alkil halida primer dan sekunder, maka kemungkinan dia akan mengalami reaksi SN2. Kemudian laju reaksi SN2 itu meningkat dengan bertambahnya nukleofilitas. Nah, yang nukleofil yang sering digunakan adalah berupa OH, OR- ataupun CN-. Demikian juga di sini bahwa rintangan sterik yang besar itu akan mengurangi laju dari SN2. Untuk alkil halida tersier itu akan lebih cenderung pada SN1. Nukleofil yang sering digunakan yaitu H2O dan ROH. Kemudian untuk yang alkil halida sekunder bisa mengalami reaksi SN1 dengan laju yang lambat. Nah, demikian ringkasan untuk SN1 dan SN2. Nah, demikian penjelasan mengenai karbokation, bagaimana dia bisa mengalami perubahan dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain menjadi yang lebih stabil. Tentunya kalau dia menjadi yang kurang stabil tentu tidak akan mau gitu. Selanjutnya adalah tugas bagi Anda untuk bisa menjelaskan ya, menjelaskan kembali kenapa produk yang diharapkan itu lebih kecil dibandingkan dengan produk penataan ulang. Nah, nanti bisa dijelaskan berdasarkan sebenarnya sudah dijelaskan dari awal tadi ya. Nah, mungkin itu saja. Barangkali demikian ya yang bisa disampaikan mengenai reaksi SN1 ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bermanfaat. Kemudian nanti kita tentunya akan lanjut pada video yang berikutnya mengenai reaksi eliminasi. Demikian, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.